warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ningsi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang etika, di mana materinya adalah hak dan kewajiban mahasiswa, perilaku etis dan tidak etis, etika pergaulan, etika berpakaian, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa, etika berorganisasi, dan etika di lingkungan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi hak dan kewajiban mahasiswa serta pentingnya menjalankan peran kita dengan bertanggung jawab. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang hak-hak mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan. Kita berhak mendapatkan materi pembelajaran yang lengkap, fasilitas kampus yang memadai, dan akses yang adil terhadap sumber daya akademik. Hak ini harus dihormati dan dipenuhi oleh institusi pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampus, seperti organisasi mahasiswa, klub, dan acara sosial. Keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan pengalaman yang berharga dan memperkaya pembelajaran kita di ruang kelas. Mari kita memanfaatkan hak ini untuk memperluas wawasan dan mengembangkan diri kita sebagai mahasiswa yang berkompeten. Hak mahasiswa juga mencakup akses terhadap pelayanan akademik dan konseling yang mendukung pengembangan akademik dan kesejahteraan kita. Layanan seperti bimbingan akademik, konseling karir, dan dukungan emosional harus tersedia bagi mahasiswa untuk membantu mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi selama masa studi. Mari kita manfaatkan hak ini dan mencari dukungan yang kita butuhkan untuk akses dalam perjalanan akademik kita. Sekarang mari kita membahas kewajiban mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kewajiban untuk menjaga etika dan sopan santun di lingkungan kampus, menghormati dosen, staf kampus, dan sesama mahasiswa adalah sikap yang harus kita junjung tinggi. Kita juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, mengikuti peraturan akademik, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban mahasiswa juga mencakup menjaga integritas akademik. Kita harus menghindari tindakan plagiat, mencontek, dan kecurangan akademik lainnya. Menjunjung tinggi integritas akademik adalah sikap yang penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang jujur dan bermartabat. Mari kita patuhi peraturan akademik dan menjaga integritas kita sebagai mahasiswa. Terakhir, kewajiban mahasiswa juga melibatkan kontribusi dalam kegiatan sosial di luar kampus. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat dan lingkungan sekitar, mengambil peran aktif dalam kegiatan amal, pengabdian masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab. Mari kita menghormati hak kita sebagai mahasiswa, menjalankan kewajiban kita dengan tanggung jawab, dan menjadi mahasiswa yang aktif, berintegritas, dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan kita. Untuk selanjutnya, selamat datang di perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis adalah sikap dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan standar sosial yang diterima. Di sisi lain, perilaku tidak etis melibatkan tindakan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi contoh-contoh perilaku etis dan tidak etis dalam berbagai situasi. Mari kita mulai. Yang pertama, mari kita bahas tentang perilaku etis dalam membantu sesama. Memperhatikan dan membantu teman atau sesama dalam kesulitan adalah contoh perilaku etis yang positif. Ketika kita berbagi pengetahuan, menghibur, atau memberikan dukungan,
kita menciptakan ikatan sosial yang kuat dan saling menguatkan. Mari kita jadikan sikap membantu dan empati sebagai bagian integral dari perilaku etis kita. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang perilaku etis dalam konteks akademik. Menjaga kejujuran dan menghindari plagiarisme adalah contoh perilaku etis yang penting dalam dunia akademik. Ketika kita mengerjakan tugas dengan integritas dan menghargai hak cipta orang lain, kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang beretika. Mari kita jaga kejujuran kita dalam segala aspek studi kita. Perilaku etis juga melibatkan sikap toleransi terhadap perbedaan, menghormati dan menerima perbedaan budaya, agama, dan pandangan adalah tindakan yang mencerminkan kedewasaan dan pemahaman yang tinggi. Mari kita jaga sikap inklusif dan menghindari diskriminasi atau tindakan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berlalu lintas, contohnya, seperti mematuhi peraturan lalu lintas, menghormati yang pengguna jalan lainnya, dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain adalah contoh perilaku etis yang sangat penting. Mari kita jadikan keselamatan dan ketaatan terhadap aturan sebagai bagian dari perilaku etis kita dalam berinteraksi di ruang publik. Selanjutnya, mari kita bahas perilaku tidak etis seperti intimidasi atau bullying. Melakukan tindakan yang menyakiti, mengintimidasi, atau melecehkan orang lain adalah contoh perilaku tidak etis yang harus kita hindari. Menghormati martabat dan hak setiap individu adalah kunci dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis. Mari kita perangi intimidasi dan bullying dengan memberikan dukungan dan menjadi penggiat perdamaian di lingkungan kita. Mari kita perkuat perilaku etis kita dengan membantu sesama, menjaga kejujuran, menerima perbedaan, mematuhi aturan, dan menantang tindakan tidak etis seperti intimidasi. Untuk materi selanjutnya adalah selamat datang di etika pergaulan. Etika pergaulan melibatkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam video ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip etika pergaulan yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang pentingnya sapaan ramah. Dalam etika pergaulan, memberikan salam, senyum, dan sapaan yang sopan kepada orang lain adalah tindakan yang menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Sapaan yang ramah menciptakan suasana yang nyaman dan menyambut, serta mempererat ikatan sosial antara individu. Mari kita jadikan sapaan yang ramah sebagai kebiasaan dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dalam etika pergaulan. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah sikap yang menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Saat berkomunikasi, kita harus memberikan waktu dan ruang pada lawan bicara untuk berbicara tanpa interupsi, serta menunjukkan minat dan empati terhadap apa yang mereka sampaikan. Mari kita praktikkan keterampilan mendengarkan yang baik untuk memperdalam hubungan sosial kita. Perilaku etis dalam etika pergaulan juga melibatkan menghormati batas pribadi orang lain, menghargai privasi, menghindari intrusi, dan menghormati batasan yang ditetapkan oleh individu adalah sikap yang sangat penting. Kita harus menghormati keinginan seseorang ketika mereka tidak ingin berbagi informasi pribadi atau ketika mereka membutuhkan ruang pribadi. Mari kita jaga kesopanan kita dengan menghormati batas-batas pribadi orang lain. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya empati dalam etika pergaulan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta pengalaman orang lain. Dengan mempraktikkan empati, kita dapat lebih memahami perspektif orang lain, membantu mereka dalam kesulitan, dan menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat.
Mari kita jadikan sikap empati sebagai bagian integral dari interaksi sosial kita. Terakhir, mari kita bahas tentang pentingnya menghargai perbedaan pendapat dalam etika pergaulan. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam, dengan berbagai pandangan dan pendapat. Dalam berinteraksi, kita harus mampu menghargai perbedaan pendapat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan belajar untuk berdiskusi dengan bijaksana. Mari kita praktekkan sikap inklusif dan menghormati kebebasan berekspresi dalam pergaulan kita. Mari kita jadikan sapaan ramah dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Menghormati batas pribadi, mempraktikkan sikap empati, dan menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari etika pergaulan kita. Untuk selanjutnya adalah selamat datang. Untuk materi selanjutnya adalah selamat datang di etika berpakaian. Etika berpakaian melibatkan pemahaman akan norma-norma sosial yang mengatur cara kita berpakaian dalam berbagai situasi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip etika berpakaian yang penting dalam menciptakan penampilan yang sesuai, sopan, dan menghormati orang lain. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas tentang pentingnya berpakaian rapi dan sesuai dalam situasi formal. Saat menghadiri acara formal seperti seminar, konferensi, atau wawancara kerja, kita harus memperhatikan pilihan pakaian yang rapi, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berpakaian dengan sopan dan sesuai memberikan kesan yang baik kepada orang lain dan mencerminkan sikap yang hormat terhadap kesempatan atau situasi tersebut. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya berpakaian santai namun tetap sopan dalam situasi informal. Saat menghadiri acara santai seperti pertemuan teman atau kegiatan sosial non-formal, kita dapat memilih pakaian yang nyaman namun tetap sopan. Memperhatikan tata cara berpakaian yang sesuai dengan norma-norma sosial dan menghindari pakaian yang terlalu terbuka atau provokatif adalah sikap yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Etika berpakaian juga berlaku di tempat kerja. Menghormati kode berpakaian yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi tempat kita bekerja adalah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional. Memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hal berpakaian, menjaga kerapihan, dan memilih pakaian yang sesuai dengan lingkungan kerja adalah sikap yang menunjukkan komitmen kita terhadap pekerjaan kita. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya menghormati norma agama dan budaya dalam berpakaian. Dalam situasi yang melibatkan agama dan budaya tertentu, kita harus memperhatikan kode berpakaian yang tertentukan oleh norma-norma agama atau budaya tersebut. Menghormati kepercayaan orang lain dan berpakaian dengan pantas sesuai dengan nilai-nilai agama atau budaya adalah tanda penghargaan kita terhadap keragaman dan kesetaraan. Mari kita jaga penampilan yang rapi dan sesuai dalam situasi formal. Berpakaian santai namun tetap sopan dalam situasi informal. Menghormati kode berpakaian di tempat kerja dan menghormati norma agama dan budaya dalam berpakaian. Untuk materi selanjutnya adalah selamat datang di etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Komunikasi yang baik dengan dosen dan sesama mahasiswa sangat penting dalam lingkungan akademik. Dalam video ini kita akan menjelajahi prinsip-prinsip etika berkomunikasi yang dapat membantu kita membangun hubungan yang saling menghormati dan produktif. Mari kita mulai. Yang pertama, mari kita bahas tentang pentingnya berkomunikasi dengan dosen dengan sikap hormat dan perhatian. Dosen adalah sumber pengetahuan dan pembimbing kita dalam proses pembelajaran. Saat berkomunikasi dengan dosen, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, menghormati waktu mereka, dan menunjukkan sikap yang menghargai pengetahuan dan pengalaman mereka. Jaga sikap terbuka
Dengarkan dengan penuh perhatian dan sampaikan pertanyaan atau pendapat dengan sopan. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya berkomunikasi dengan sesama mahasiswa secara kolaboratif. Mahasiswa adalah rekan yang sejawat, yang berbagi pengalaman dan pemahaman yang sama. Dalam berdiskusi, tugas kelompok, atau proyek bersama, kita harus berkomunikasi dengan sikap terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan berkolaborasi dengan penuh kerjasama. Mari kita praktikkan kemampuan mendengarkan, berbagi ide, dan membangun komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Etika berkomunikasi juga penting dalam lingkungan digital. Saat berkomunikasi melalui email, pesan teks, atau platform online lainnya, kita harus mematuhi aturan dan etika yang berlaku, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga netiquette, menghindari penggunaan kata-kata kasar atau melecehkan, serta menghormati privasi dan batasan pribadi orang lain adalah sikap yang harus kita junjung dalam berkomunikasi online. Terkadang, konflik dapat terjadi dalam interaksi dengan dosen atau sesama mahasiswa. Dengan menghadapi konflik, penting untuk mengutamakan dialog yang konstruktif dan menghormati pandangan orang lain. Dengarkan dengan penuh perhatian, sampaikan pendapat dengan jelas namun tetap sopan, dan cari solusi yang saling menguntungkan. Mengatasi konflik dengan sikap dewasa dan rasa saling menghormati adalah kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dalam lingkungan akademik. Mari kita berkomunikasi dengan sikap hormat dan perhatian kepada dosen, berkolaborasi dengan sesama mahasiswa secara kolaboratif, mematuhi aturan berkomunikasi online, dan mengatasi konflik dengan dialog yang konstruktif. Untuk materi yang selanjutnya adalah selamat datang di Etika dalam Berorganisasi. Etika dalam berorganisasi melibatkan prinsip-prinsip moral dan perilaku yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan efektif. Dalam video ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip etika dalam berorganisasi yang dapat membantu kita menjadi anggota yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi yang positif. Mari kita mulai. Yang pertama, mari kita bahas tentang pentingnya berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam organisasi. Komunikasi yang jujur dan terbuka menciptakan kepercayaan antara anggota organisasi. Dalam berkomunikasi, kita harus menghindari gosip, menyampaikan informasi dengan akurat, dan mempraktikkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Jaga komunikasi yang efektif, dengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian, dan sampaikan pendapat atau masalah dengan jujur, namun tetap hormat. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam organisasi. Kolaborasi dan kerjasama adalah kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Menghormati perbedaan pendapat, bekerja sebagai tim, memberikan dukungan, dan berbagi pengetahuan adalah sikap yang mendukung keberhasilan bersama. Mari kita praktikkan sikap inklusif, bersedia membantu dan menghargai kontribusi setiap anggota dalam mencapai tujuan bersama. Etika dalam berorganisasi juga melibatkan menghormati dan mematuhi tata tertib organisasi. Setiap organisasi memiliki aturan dan kebijakan yang harus diikuti oleh anggotanya. Menghormati aturan, menjaga kerapihan tempat kerja, menghargai privasi dan kepemilikan intelektual, serta menggunakan sumber daya organisasi dengan bijaksana adalah sikap yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme. Terakhir, mari kita bahas tentang pentingnya menunjukkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan yang sulit. Dalam mengambil keputusan, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip etika, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan menjaga keadilan. Dari konflik kepentingan,
transaksi yang meragukan, dan mempraktikkan kejujuran serta keberanian dalam mengungkapkan kebenaran. Mari kita berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, bekerja sama dan mendukung satu sama lain, menghormati dan mematuhi tata tertib organisasi, serta menunjukkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan. Untuk materi selanjutnya adalah etika di lingkungan kampus. Selamat datang. Etika di lingkungan kampus melibatkan prinsip-prinsip moral dan perilaku yang penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang bermartabat, inklusif, dan saling menghormati. Dalam video ini, kita akan menjelajahi nilai-nilai etika yang dapat membantu kita menjalani kehidupan kampus dengan baik. Mari kita mulai. Yang pertama, mari kita bahas tentang pentingnya berkomunikasi dengan hormat dan sopan di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, menjaga etika percakapan, dan menghormati pendapat orang lain. Jaga sikap terbuka, dengarkan dengan penuh perhatian, dan sampaikan pendapat atau masalah dengan sopan. Komunikasi yang baik membantu menciptakan lingkungan akademik yang harmonis dan saling mendukung. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya menjaga integritas dalam tugas dan pekerjaan akademik. Sebagai mahasiswa, kita harus menghormati hak cipta dan menghindari plagiarisme dalam penulisan dan penelitian. Menjalankan tugas akademik dengan jujur, mengerjakan pekerjaan sendiri, dan menghormati kode etik akademik adalah sikap yang menunjukkan integritas kita sebagai mahasiswa. Etika di lingkungan kampus juga melibatkan mempraktikkan toleransi dan menghargai keragaman. Kampus adalah tempat bertemunya berbagai latar belakang, budaya, dan pandangan. Kita harus menghormati perbedaan, menghargai inklusivitas, dan menjaga lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Mari kita jaga sikap terbuka, mendengarkan dengan empati, dan membangun hubungan saling menghormati di lingkungan kampus. Yang terakhir, mari kita bahas tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan kampus, mengelola sampah dengan benar, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Mari kita praktekkan sikap peduli terhadap lingkungan, mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, dan mendukung kegiatan yang berkelanjutan di kampus. Selain itu, kita juga dapat menjalankan etika di lingkungan kampus melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita dapat membantu orang lain, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar, dan membangun hubungan yang kuat antara kampus dan masyarakat. Etika di lingkungan kampus adalah landasan penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang bermartabat, inklusif, dan saling menghormati. Mari kita berkomunikasi dengan hormat dan sopan, menjaga integritas dengan tugas akademik, mempraktekkan toleransi dan menghargai keragaman, serta menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan kampus. Baik, itulah penjelasan materi tentang etika kali ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video setelah ini ya. Sebelumnya, terima kasih telah menonton. Bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.